Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah template sederhana pada WPS Writer untuk memudahkan kita dalam membuat laporan ataupun skripsi dan lain-lain. Pertama-tama kita harus menentukan dulu kerangka dari laporan yang akan kita buat. Nah, biasanya itu kalau dalam penulisan skripsi itu kita diberikan sebuah buku panduan dari perguruan tinggi ya, tempat kita kuliah. Nah, di dalam buku panduan tersebut tentunya ada struktur atau kerangka skripsi yang harus kita ikuti. Nah, di situ kita bisa lihat contohnya seperti apa. Namun di sini saya akan memberikan gambaran untuk membuat sebuah kerangka itu sangatlah mudah. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan saja dengan panduan dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, ini saya akan contohkan biasanya di bagian awal itu ada penulisan judul skripsi ya, misalnya saya tulis saja judul. Nah, kemudian selanjutnya itu biasanya ada beberapa halaman ya, contohnya halaman pengesahan dan kata pengantar dan lain-lain ya. Namun di sini saya akan menyederhanakan saja, misalnya halaman pertama itu judul, kemudian halaman kedua, jadi halaman kedua kita langsung di sini break, jadi kita langsung ke halaman kedua, next page break. Nah kemudian di sini saya isi halaman kedua dengan daftar isi. Nah, kemudian break lagi. Nah, kemudian halaman ketiga langsung ke isinya. Nah, contohnya bab 1 itu pendahuluan. Kemudian bab 2 itu landasan teori. Landasan teori. Kemudian yang terakhir daftar pustaka. Oke. Nah, kita sudah punya kerangka dari judul. Nah, dari semua ini kita kasih headingnya itu H1 ya, ini juga H1 ya. H1, kemudian pendahuluan H1, landasan teori H1, dan terakhir daftar pustaka H1. Nah, H1 ini headingnya yang nomor 1 ya, biasanya hurufnya agak besar. Nah, ini kita lewat dulu. Nah, kita langsung ke pendahuluan. Nah, biasanya di dalam pendahuluan itu kita akan temukan latar belakang. Nah, latar belakang nah, kemudian ada setelah latar belakang biasanya ada tujuan. Nah, kemudian ada manfaat. Oke. Nah, misalnya kita mau ini kan subjudul ya. Kita mau beri lagi
subjudulnya. Nah, misalnya di sini tujuan 1 ya. Tujuan 1, kemudian tujuan 2. Nah, begitu juga dengan manfaat. Kita mau tulis manfaat 1, manfaat 1, manfaat 2. Oke, baik. Nah, kita sudah punya 3 subjudul, kemudian ada dari 2 subjudul ini ada masing-masing punya 2 subjudul. Oke. Nah, sekarang kita buat subjudul ini, kita stylenya kita pilih dengan, kita langsung pilih aja ya, kita pilih headingnya heading 2. Nah, kemudian biasanya kan ada penomorannya. Nah, penomorannya itu biasanya 1 titik gitu ya, 1.1, 1.2 dan 1.3. Nah, misalnya kita customize saja caranya. Nah, di sini kan kita mau penomorannya 1.1, berarti di sini kita kasih 1 titik. Nah, yang lingkaran yang di sini, yang lingkaran ini, nah itu nantinya adalah nomor yang akan di increment ya. Jadi dia akan jika kita buat penomoran baru, maka dia akan lanjut ke nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah, berarti kita di sini kan kita maunya di depannya sini ada 1 titik, berarti di customize number list-nya itu kita kasih 1 titik. Jadi kalau kita oke, nah ini otomatis penomorannya akan berubah jadi 1.1, 1.2 dan 1.3. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya penomorannya. Nah, sekarang kita mau subjudulnya kita kasih penomoran lagi. Penomorannya berarti untuk subjudul ini nomornya adalah 1.2.1 untuk tujuan 1, kemudian 1.2.2 untuk tujuan 2. Berarti caranya sama, tinggal kita ke customize numbering-nya. Nah, di sini kita kasih 1.2 titik. Nah, ketika kita oke, nah dia nomornya langsung otomatis. Nah, kemudian di sini karena dia termasuk subjudul, nah subjudul ya. Nah, jadi kita pilihnya di heading 3. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ini sama, kita pilih dulu heading 3, boleh langsung penomoran boleh. Nah, nomornya kita customize berarti 1.3 titik. Oke. Nah, sudah. Nah, ini dari kerangka ini kita bisa lihat ada 3 heading yang digunakan. Yang pertama itu untuk bagian atas pendahuluan ini dia menggunakan heading 1, kemudian latar belakang, tujuan dan manfaat ini heading 2, kemudian subjudulnya menggunakan heading 3. Nah, ini yang paling penting dalam sebuah penulisan, jadi kita agar lebih mudah untuk mengatur format-format pada bab-bab selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke bab yang kedua, yaitu bab landasan teori. Nah, misalnya kita mau membuat tulisan di landasan teori, kita bisa copy dari
bab 1 untuk rangkanya. Nah, misalnya kita copy aja di sini ya, kita copy. Nah kalau kita lihat di sini ini manfaat 2 ya. Nah sekarang kita lihat di sini, nomornya itu tidak berurutan. Jadi kita klik kanan pada nomor ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih restart numbering. Nah dia udah restart, cuma karena dia masuk ke bab kedua, jadi ini dimulai dari 2 ya, dimulai dari 2. Misalnya kita kita edit saja kalau kita mau edit misalnya ini berubah jadi 2, berarti kita langsung masuk, klik kanan, masuk ke bullets and numbering. Nah di sini kita langsung customize. Nah untuk nomor 1-nya jadi nomor 2. Oke. Nah setelah itu ini kan udah berubah. Setelah itu untuk sub judulnya juga kita rubah, sama caranya di customize lagi, kemudian 2. Nah kemudian yang terakhir subjudul yang ketiga kita customize lagi 2. Oke. Nah begitu caranya untuk selanjutnya. Misalnya ada bab 3, bab 4, dan berarti 3.1, 4.1 dan seterusnya. Nah itu cara untuk membuat penomoran judul, subjudul, dan subjudul ya. Nah selanjutnya mungkin kita mau membuat misalnya ya di sini ini kan kalau di bab 2 itu biasanya ada pengertian. Salah ya. Nah misalnya kita biasanya isinya pengertian. Nah kemudian ya, yang kedua itu biasanya itu penelitian terdahulu. Oke. Nah berarti di sini penelitian 1, kemudian penelitian 2. Nah misalnya yang 2.3 ini kita hapus saja. Oke. Nah di sini kita kasih next page ya. Kalau misalnya dia nagih itu kasih next page section break. Oke. Nah misalnya pengertian ini kita mau kasih subjudul, misalnya ada pengertian 1, kemudian ada pengertian 2, ada pengertian 3 misalnya. Nah kemudian kita headingnya kita kembali kasih heading 3. Kemudian kita kasih numberingnya, customize. Di sini kasih 2.1 titik. Oke. Nah sudah, jadi sudah tersusun ya. Nah, kalau sudah tersusun begini, misalnya kita sudah selesai nih membuat tulisannya sudah lengkap sampai daftar pustaka misalnya ya. Nah, kalau misalnya sudah, kita kembali ke halaman daftar isi. Nah, kita bisa klik langsung ke daftar isi atau scroll ke atas. Nah, kalau sudah, kita ke daftar isi, masuk kita ke reference. Nah cara untuk membuat daftar isinya,
Nah, kita langsung ke reference. Nah, di sini ada insert TOC, table of content ya, TOC itu. Oke. Nah, di sini ada levelnya. Jadi level ini heading 1, ini heading 2, ini heading 3. Nah, tadi kan kita kebetulan sudah membuat halaman dari kerangkanya itu sampai heading 3. Nah, jadi kita bisa membuat daftar isinya sampai levelnya heading 3, atau kalau misalnya sampai heading 2 juga boleh, jadi kita turunin aja levelnya sampai heading 2. Kalau misalnya sampai heading 3 ya kita naikin levelnya sampai heading 3. Nah, ini ada heading 4 dan seterusnya, tapi kita coba saja yang heading 3, langsung oke saja. Nah, begini hasilnya teman-teman. Ini daftar isinya secara otomatis, jadi dia udah ambil halamannya secara otomatis. Nah, di sini saya tidak menjelaskan bagaimana cara menentukan penomoran halaman ya. Jadi saya hanya memberitahu bagaimana cara membuat daftar isi dari kerangka tulisan yang sudah kita buat. Nah, ini sudah ya, sudah rapi. Jadi kalau kita menambah lagi sebuah tulisan, nanti kita tinggal update fill aja. Atau misalnya kita langsung menambahkan misalnya di tujuan, misalnya ada tujuan 3. Nah, tujuan 3. Nah, berarti kita kalau ke daftar isinya, kita update. Kita update. Nah, di sini sudah muncul tujuan 3-nya. Nah, itu. Nah, misalnya kita mau membuat mau ada perubahan ya dalam tulisan kita, misalnya di sini ada tujuan 3 misalnya. Tadi kan ada tujuan 2 di daftar isinya, ada tujuan 2. Nah, sampai tujuan 2 saja. Misalnya kita tambah ada tujuan 3 di sini. Nah, di sini ya ada tujuan 3. Nah, ini nah, kita misalnya mau tambah tujuan 3, maka di daftar isinya jangan lupa untuk diupdate tabelnya. Jadi kita update. Nah, di sini ada update entry table. Oke. Nah, itu. Dia otomatis ditambahkan tujuan 3-nya dalam daftar isi. Nah, itulah cara untuk membuat sebuah template sekaligus menambahkan daftar isinya. Nah, misalnya kita maunya tulisan heading 1 ini ada di tengah. Jadi tinggal kita ke home aja. Kemudian heading 1 ini kita klik kanan modified. Nah, kemudian kita pilih yang justified ini ya, bagian dari formatting. Nah, kita oke, dia otomatis berubah semua ke tengah. Daftar mulai dari judul, kemudian daftar isi, pendahuluan, landasan teori, dan daftar pustaka. Nah, begitu teman-teman cara membuat sebuah kerangka tulisan, entah skripsi, tugas, dan lain-lain, sekaligus kita membuat daftar isinya secara otomatis pada WPS Writer. Nah, untuk operating system yang saya gunakan yaitu Linux Elementary OS, teman-teman. Nah, baik teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita dengan WPS Office. Nah, dalam hal ini kita menggunakan WPS Office Writer.
Sekian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.